Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Begini ya, sebenarnya nggak bisa tidur itu sih macam-macam, tetapi untuk kembali ke tadi ya, tidur itu memerlukan prekondisi. Prekondisi itu artinya yang jelas kalau kita tidur kita perlu gelap. Perlu gelap. Jadi kalau tidur di tempat yang terang-terang itu nggak bisa. Dia nggak bisa rest 100%. Dia gelap. Karena pada waktu dia gelap, di otak kita ada kelenjar hipofisis namanya, letaknya di dasar tengkorak itu, dia ngeluarin hormon tidur, namanya melatonin. Dia keluarkan, kemudian kita turun. Ini dia akan menurunkan kita punya frekuensi jantung, pernapasan dan segala macam, semuanya turun semua. Yang beredar itu ada kekebalan kita. Nah itu memerlukan ke kondisi gelap. Makanya kalau tidur harus gelap. Dok, sorry saya potong. Gelap. Ya, kebetulan hari ini kita lanjut nih, kita podcast ada karena kedatangan bidadari yang turun dari kayangan. Gitu dok ya. Nah biasanya saya tuh podcast, saya nanya sama dua narasumber. Ya, yang mana dua-duanya kadang-kadang dokter. Tapi kali ini saya merasa terbantu sama ini Ibu Janet Suendro. Perkenalkan dulu ini wanita cantik yang baru turun dari kayangan. Aduh. Yang nanti mungkin karena beliau ini sebagai orang yang banyak berhubungan dengan siswa ya, Bu Janet ya. Itu nanti mungkin akan banyak menanyakan sama Dokter Jaya dalam hal hubungan dengan kesehatannya. Terima kasih pada Franky dan juga Dokter Jaya. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, semoga saya juga bisa dapat banyak pengetahuan nih dari Dokter Jaya. Ya, langsung nih saya nanya. Ini saya tuh mau tahu, Bu Janet ini sekarang ngurusin apa sih sama anak-anak sekolah ini? Jadi saya tuh sebetulnya punya training penggalian potensi diri dari pelajar, di mana saya lihat banyak pelajar itu yang nggak pede atau dia tidak berprestasi karena berbagai hal. Nah itu antara lain yang ingin nanti juga saya tanyakan, karena kita tahu tidak bisa dipungkiri kadang tuntutan dari orang tua itu terlalu besar, ya khususnya di pelajar-pelajar yang saya lihat ya masih di Indonesia gitu. Sehingga banyak problem muncul dari situ gitu, karena anak-anak ini berada dalam tekanan. Nah, saya mencoba membantu mereka dengan penggalian potensi dirinya, membangun motivasinya, menunjukkan apa sih sebetulnya yang bisa mereka lakukan sehingga mereka tuh bisa berprestasi tapi happy gitu loh. Nah, saya belajar banyak hal tentang itu, metode belajar yang saya pelajari dari beberapa negara maju, kenapa kok mereka bisa hebat-hebat tapi juga tidak se-stres anak Indonesia. Nah dari sini saya muncul beberapa pertanyaan nih Dokter Jaya. Antara lain begini, yang sering saya lihat, begitu inginnya orang tua berprestasi sehingga anaknya itu kayak semacam ditekan untuk belajar, itu overdosis ya kalau menurut saya gitu. Bayangin aja mereka pagi sampai sore sekolah, lalu pulang sekolah masih harus les Mandarin atau les matematik atau les apa, pulangnya lagi mengerjakan tugas, masih nanti didatangkan guru lagi, misalkan les piano. Kalau ditanya orang tuanya bilang, lo kan nggak harus pergi, udah tinggal tidur kasarnya. Tapi itu kan menyita energi. Yang saya ingin tahu, saya perhatikan banyak murid saya itu rasanya jam tidurnya kok sedikit sekali gitu loh, dokter. Karena demi mengejar prestasi tadi, mereka itu bisa sampai belajar itu sampai tengah malam, kadang sampai jam 1, jam 2, nggak berani tidur gitu. Pertanyaan saya dokter, sebetulnya di usia remaja itu anak-anak itu idealnya butuh waktu berapa jam sih untuk tidur? Mestinya orang tuanya murid-murid itu mesti tanya sama saya, Bu Janet. Ya. Saya dari dulu kerjanya tukang tidur. Sampai lari aja sembari tidur. Iya. Apa tidur sembari lari?
Saya hobi banget tidur, jadi sebisa mungkin itu saya maksimalkan tidur. Termasuk dulu ya, sebelum dokter Jaya nanti ngejawab pertanyaan Bu Jaya. Saya kalau waktu masih sekolah, yang saya kerjakan itu pada waktu mereka ibu guru, bapak guru nerangin, itu saya benar-benar liatin. Pada waktu sampai rumah saya tidur. Dan kalau menjelang ujian, saya nggak belajar. Saya cukup istirahat, saya tidur. Karena dengan tidur itu kan kita udah tahu penjelasan dari guru waktu di sekolah. Jangan terbalik. Pada saat kita belajar kita bercanda, pada saat kita harus istirahat kita belajar. Itu fakta yang terjadi loh, Franky. Jadi sangat banyak anak karena dia lembur-lembur nggak tidur, malah saat di kelas itu banyak guru wali kelas yang lapor kalau anaknya ini kalau di kelas terkantuk-kantuk. Nah ini kebalik ya dengan yang Franky. Nah boleh kembali tadi sekarang urusan dokter Jaya kalau soal masalah jam tidur. Ya, gimana sih idealnya berapa lama sih waktu yang dibutuhkan oleh anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan, dokter? Oke. Begini, kalau kita lihat, saya balik ke sebenarnya apa sih perlunya tidur gitu ya. Tidur itu diperlukan supaya kita itu badan kita ada istirahatnya. Karena pada waktu tidur denyut jantung turun, frekuensinya pernapasan turun. Pada saat itu kekebalan akan keluar semua, kemudian membersihkan segala macam yang kotor-kotor di badan kita. Ada kuman dimatiin, ada virus dimatikan sama dia. Kemudian ada sel-sel yang rusak dimakan sama dia segala macam. Itu proses tuh jadi pada waktu tidur. Nah, pada waktu masih anak-anak pertumbuhan tuh kebutuhan itu lebih banyak daripada dewasa. Rata-rata sih sebenarnya kalau orang sebelum sekolah SD ya, itu sekitar 8 sampai 10 jam sebenarnya seharusnya. Supaya apa? Dia kesempatan dia memulihkan diri, kemudian begitu dia bangun, waktu dia belajar, dia tuh full bisa konsentrasi. Tanpa itu dia nggak bisa konsentrasi. Dia ngantuk dan apa yang dikerjakan nggak bisa diterima. Akibatnya apa? Kalau dia nggak bisa terima gitu, dia mesti belajar lebih lama lagi, makin kurang lagi jam tidurnya. Maka kalau menurut saya, kalau misalnya apa yang dilakukan di negara-negara maju, kita lihat negara maju yang paling banyak dapat hadiah Nobel segala macam Amerika. Tapi kalau dari segi pendidikan yang paling bagus itu Finlandia. Finlandia, kemudian Jepang termasuk. Saya juga pernah ke Taiwan. Di Taiwan tuh mereka tuh tidak ada beban seperti di Indonesia. Orang Indonesia sekolahnya tuh terlalu ditekankan untuk belajar, terutama sekolah unggulan swasta. Nah itulah, jadi akhirnya ujung-ujungnya dia harus anak berprestasi. Kalau anak berprestasi, orang tuanya ambisius, mau supaya anaknya jadi juara, mau supaya anaknya punya piala dan lain-lain. Cucu saya aja yang SD kelas 1, dia dengan bangganya bilang, saya punya piala 5 katanya. Loh, piala 5 dia bangga-banggain terhadap kakaknya misalnya. Nah, kalau menurut saya itu yang salah. Karena kenapa? Saya kebetulan waktu sekolah di Jepang, saya tinggal di satu mes, ya di mes. Itu kebetulan saya kenalan dengan satu orang guru. Guru yang sedang ambil S3, guru SD nih, guru gambar. Saya tanya, Bapak ngadain nggak? Saya lagi S3 ngapain? Di Jepang. Ternyata saya baru tahu, ternyata di SD kelas 1 dan TK itu mereka tidak ada pelajaran. Tidak diajarin baca, tidak diajarin apa, karena itu bukan tujuan. Tujuan utama adalah mendidik akhlak. Nah, yang dilakukan apa? Jadi Bapak ngapain di sana? Dengerin ibu guru, kata ibu guru ngapain, ngajarin apa? Dongeng. Diajari dongeng dari dongeng kita bayangin nih, dari dongeng itu banyak sekali hal-hal positif yang masuk ke dalam anak. Itu adalah budi pekerti. Diajari dongeng-dongeng dan dia cuma dengerin gitu, dan kemudian dia pulang ke tempat tinggal itu, dia melukis. Itu teman saya itu melukis dongeng itu dilukis dalam bentuk lukisan cat air. Setiap hari kerja gitu, dan kemudian dia maju presentasinya lukisannya itu. Nah, tapi dari situ saya bilang kenapa mesti seperti itu satu. Yang kedua, pada waktu mereka sampai ke tingkat kelas 2, kelas 3 gitu ya, SD, kelas 1, 2, 3, mereka setiap hari Sabtu dan Minggu libur. Mereka tetap masuk sekolah. Diajari jalan, diajari baris. Yang paling mereka tekankan baris, Franky. Tahu nggak kenapa baris? Karena baris itu, orang kalau mau dapat di depan, dapat privilege di depan, kamu harus datang lebih pagi. Yang lebih dulu harus dihormati dari yang belakangan. Kemudian latihan untuk konsekuensi dari kerjaan dan segala macam, menghargai orang dan segala macam. Itu mereka sangat tekankan itu. Satu, kedua, jangan ganggu orang. Kalau lagi baris itu jangan menyamping, karena yang membuat orang lain di belakang nggak bisa jalan. Mereka ke belakang.
Kemudian apa? Mereka nyebrang, saya bilang. Begitu nyebrang jalan, selesai dia nyebrang, dia menghormat pada mobil-mobil yang berhenti. Iya. Terima kasih. Mereka di sekolah bersih-bersih sekolah dan jadi semua itu yang diajarkan bukan ngajaran seperti di kita. Di kita pelajaran kalau menurut saya udah terlalu berat. Coba deh orang yang udah punya anak di sekolah di luar negeri. Mereka pelajarannya nggak seperti kita, Frankie. Segala macam dihafalin, padahal itu nggak ada gunanya juga kalau menurut saya. Nah, di Finlandia yang mereka lakukan main SD itu main. Dan satu yang menarik di Jepang itu tidak ada nilai, tidak ada ranking, maka tidak ada ambisi. Yang ada diajarin kerjasama, Frankie. Nah, kita tahu sekarang ini yang paling bahaya adalah dari sejak kecil kita diajar berkompetisi. Padahal ke depan pada waktu mereka mau sukses apa enggak, mereka sukses dari mereka bisa kerjasama apa enggak. Saya jadi teringat kebetulan dari pengalaman saya menangani mereka itu di satu negara maju, negara tetangga kita. Kalau satu hal yang saya lihat sebetulnya sangat, justru menurut saya sangat smart ya. Kalau kita lihat di negara kita, sorry to say, kadang kita keluar lihat juara nasional itu cuma satu ya. Sehingga anak-anak pintar itu akan berpacu bersaing sedemikian rupa to be number one. Untuk diumumkan gitu. Di negara tetangga itu saya lihat beberapa anak semua anak yang memenuhi target nilai tertentu semua diumumkan sebagai the best scorer. Terbaik. Jadi istilahnya kalau juara nasionalnya ada 9 diumumin 9-9-nya. Menurut saya itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Kalau tadi di kita, sorry to say, anak-anak kadang berjuang dengan menghalalkan segala cara to be number one. Sehingga kadang mereka tidak mau berbagi, benar nggak? Di negara itu, anak-anak pinter itu justru kerjasama. Karena dengan begitu, mereka kalau semua berprestasi, semua diumumkan. Saya langsung bayangin loh betapa ruginya ya kita ya. Yes, betul. Saya ngelihat tadi Dokter Jaya sama Ibu Janet ini, kalau Dokter Jaya ada 3 hal yang saya perhatikan. Ibu Janet sementara karena ngomongnya baru sedikit, saya baru 1 nih. Tapi sebelum itu yang pertama nih Dok, saya ini dulu, jam tidurnya 8 sampai 10 jam deh Dok ya. Yang kedua nih, jadi perhatian saya. Ini kesalahan orang tua Dok, kalau mereka tuh orang tuanya kaya, disuruh ngumpulin trofi, piala. Kalau orang tuanya kaya nggak usah repot-repot, dia pergi aja ke perapatan Sonet, mau dibeliin trofi berapa banyak juga tinggal dibeliin. Tapi bukan itu juga, Frankie, yang jadi masalah adalah karena trofi itu menjadi sesuatu yang membanggakan dan itu memang sedikit tadi, cuma 1 orang 2 orang yang dapat. Yang dilakukan apa? Menghalalkan segala cara. Orang tuanya yang ngerjain supaya anaknya dapat piala gitu loh. Nah kalau kayak gitu ngajarin apa? Ngajarin anak untuk tidak jujur, Frankie. Nah, yang ketiga dari Dokter Jaya punya itu, ini ada pengalaman konyol banget, baris berbaris. Nggak tahu Dokter Jaya mau ngeledek saya apa bukan. Ini pengalaman benar nih, tahun 83 saya masuk UI. Di situ ada penerimaan mahasiswa barunya kan, dilatih kita baris berbaris Dok. Itu kalau nggak salah acara apa ya, kan suruh milih tuh kegiatan ekstrakurikulernya. Kalau nggak salah saya dimasukin ke drum band. Nah ini mantan mayoret Tarki, ya? Bukan, saya di UI. Ya maksudnya di UI-nya sih udah pasti, tapi mantan mayoretnya itu loh, ngetop sampai tahun 3070. Nah, ini mayoret ini kan drum band ini kan baris berbaris kan ketat. Saya nggak ngerti itu baris berbaris. Jadi pada saat maju jalan, udah rapi nih pakai ini bagaimana siku segala macam, maju jalan saya nyelonong Dok. Ketinggalan lah pasukan di belakang. Ternyata mesti pakai gerak dulu ya. Begitu saya lihat kok saya jalan sendiri. Nah, terus kedua waktu berhenti, sekarang berhenti gitu ya, saya berhenti, belum gerak, ditabrak lah sama gitu. Ini pengalaman. Kena tegur ya pasti. Bukan kena tegur, balunya itu. Gila. Ya tapi gini ya. Di Jepang, itu saya waktu pertama kali di Jepang saya juga heran. Di kantor pos, ini artinya apa yang diajarkan itu diterapkan di dalam masyarakat juga, makanya mereka akhirnya jadi patuh. Buka itu post office tuh jam 8. Ini udah mengular tuh panjang sekali.
cuma satu baris. Orangnya sudah ada, pegawainya begini, kurang 15 menit, yuk gini aja, seperti tidak ada apa-apa di depan. Begitu jam 8, teng, ya sama siang Bu, apa gini-gini. Ada orang nyelonong, dia nggak pernah ada. Satu, Ibu selesai, ini baru ya jadi satu, nggak pernah diladeni yang satu. Iya. Artinya apa? Konsekuensinya adalah ya memang seperti itu, masyarakatnya pun seperti itu. Yang jadi masalah kan kita anak-anak kita sering ajarkan itu untuk jadi munafik. Iya. Percaya nggak? Iya. Kamu jangan rokok, bapaknya ngerokok, gitu, ya kan? Jangan main HP, Iya, bapaknya nggak main pernah HP. lepas. Apalagi dia bilang, kamu jangan pernah bohong ya. Begitu nggak ada temannya, kasih tahu bapak nggak ada di rumah. Iya, Nah, iya. itulah kalau mau saya yang membuat orang kemudian jadi nggak konsisten gitu loh. Iya, kalau kembali ke tadi, jadi tadi kan kalau kita lihat yang saya ceritakan, anak itu sebetulnya butuh waktu tidur sekitar 8-10 jam dalam usia pertumbuhannya. Nah, ini berarti kondisi yang kebolak-balik ya dok ya. Jadi demi prestasi, ini terkait semua nih. Tadi demi prestasi, anak dituntut lebih sehingga karena kegiatannya juga super banyak, akhirnya anak itu tidurnya kurang. Padahal kalau yang dokter bilang tadi, tidur yang kurang itu justru berdampak muter ya dok ya. Jadi akhirnya dia terima pelajaran pun tidak bisa maksimal seperti itu. Iya, jadi akhirnya dia balik, kemudian dia harus belajar lebih lama lagi. Makanya saya bilang yang paling tepat adalah seperti kayak misalnya, saya nggak tahu, tapi di Jepang, di Taiwan juga sama. Orang sekolah dari pagi sampai sore, sampai sore. Tapi pas jam siang, begitu acara tidur, terus mereka punya itu meja lipat, langsung tidur. Tidur 2 jam. 1 jam 2 jam dia tidur, habis itu dia bangun. Udah di sana tidak ada PR. Karena tidak ada loh beban-beban lagi yang harus semua dikerjain di sekolah. Selesai pulang ke rumah udah selesai. Makanya kondisi begitu, anak tuh kalau di sekolah seger, dia bisa nerima pelajaran dengan itu, sehingga dia tidak perlu extend belajar yang lebih lama lagi. Dan itu seperti lingkaran setan yang kalau menurut saya tuh harus diperbaiki. Iya, betul. Jadi ini lingkaran setan kalau yang saya lihat gitu. Jangankan berharap anak akan berprestasi lebih kalau caranya masih tetap seperti itu gitu kan. Dan konyolnya lagi apa? Orang yang berprestasi waktu masih sekolah kuliah belum tentu dia sukses di masyarakat. Betul. Jadi ngapain capek-capek punya prestasi akademis bagus-bagus gitu dok ya? Iya. Satu yang saya cermati juga, di sini banyak orang tua yang anaknya kalau masuk SD belum lancar berhitung, belum lancar membaca, itu ngerasa malu banget gitu. Nah, jadi anak ini makin dipres lagi. Belum lagi sekarang kan ada segala macam ya, bahasa ditambah, matematiknya juga udah bukan zaman kita lah ya waktu itu. Nah, menurut dokter sebetulnya di usia-usia seperti itu, tadi kan kita bilang sebaiknya nggak boleh kurang tidurnya. Fakta yang ada nih dokter, yang saya jumpai dari beberapa murid saya, mereka saking ngerasa, kenapa kamu kok nggak tidur udah jam segini? Belum selesai. Kalau nggak selesai besok nggak bisa, nilai jeblok diomelin. Terus mereka itu minuman yang kayak tonik begitu dok. Tanggapan dokter gimana? Sekarang begini ya, kalau saya sih dari sejak dulu ya, kalau ngelihat yang tonik saya mesti lihat komposisinya. Memang bikin segar, kenapa? Isinya ada glukosa, sugar atau sukrosa. Itu udah pasti gulanya tinggi, dan gula tinggi ada banyak sekali efeknya. Anak jadi gemuk, nggak bisa konsentrasi, pada beberapa orang bahkan bisa menimbulkan alergi, bikin dia hiperaktif dan lain-lain, yang semuanya jelek untuk kesehatan. Jadi artinya pemakaian itu tuh tidak benar. Ada beberapa orang tua juga bahkan kasih cerebrofit yang model kayak gitu-gitu lah, yang buat nginin otak. Itu nggak bisa. Yang diperlukan anak adalah tidur. Nah, saya mau ngomongkan gini, ada satu penelitian, ada pekerja, ada yang bekerja disuruh kerja 8 jam, disuruh kerja terus, habis itu cuma total 8 jam. Ada yang satunya nih satu jam istirahat 10 menit, istirahat 10 menit. Ternyata yang pakai istirahat itu lebih efektif, lebih banyak kerjanya dibandingkan orang yang full. Makanya seorang anak, saya sendiri sih nggak tahu, tapi saya memperhatikan di cucu saya, kalau dia siang-siang nggak tidur, pasti sore-sorenya tuh error. Belajar kagak masuk, dia lebih cengeng dan segala macam. Jadi kalau tidur ya tetap harus tidur. Kalau dalam malamnya kurang, ya siang harus dibalas. Jadi sebetulnya tidur siang itu
perlu ya, Dok, perlu buat anak-anak untuk nambeli kekurangan yang malam itu. Karena kan dia nggak bisa dia tidur lebih malam oke, tapi pagi kan tetap jam 7 dia harus bangun kan. Jadi artinya pasti ada yang kurang. Nah, kurang itu harus ditambal siang. Kalau Frankie dulu gimana? Saya sih jujur aja, saya kan tinggal di daerah Jakarta Pusat. Sekolah di daerah Jakarta Selatan di SMA Negeri 8. Itu tiap hari saya jalan kaki tuh dari Pasar Baru ke lapangan Banteng, terus sampai ke jalanan naik bisnya sih masih apa kok, Pelita Mas Jaya nomor 40. Waduh, hebat. Ya. Itu sampai ke Jenderal Urip di Pernah daerah. jadi kenek ya. Basnya hafal, pelajaran lupa semua. Nah, itu kan dulu lupa, sekarang nggak bisa. Terus jalan kaki sampai Tongtek ke SMA 8. Jadi saya di situ menurut saya ya beruntung. Saya dalam posisi itu dapat banyak olahraga tiap hari ya. Terus kedua, saya banyak tidur. Jadi saya kebetulan juga agama Katolik, di sana ada musola ya. Di musola itu kadang-kadang saya tidur di musola untuk karena rumah jauh kan. Iya. Jadi saya pakai segala macam kegiatan itu kebanyakan buat tidur. Kayak tadi saya bilang, saya sih cukup memperhatikan secara serius pada waktu guru nyelangin. Karena waktu guru nerangin dan kita jangan malu nanya. Kalau kita malu nanya, ini nanti kita malah nggak ngerti. Saya juga pernah ngajar. Saya sederhana kok. Waktu saya mau tahu orang itu ngerti apa enggak, kan kalau kita jadi pengajar itu kalau kita tanya siapa yang nggak ngerti, semua pada diem, Dok. Bener, Dok ya? Ya. Karena nggak mau ketahuan siapa yang nggak tahu. Saya tinggal lihat aja yang tampangnya masih bengong siapa, ya coba jelasin. Iya. Gitu. Jadi memang faktor tidur kalau menurut saya itu sangat berpengaruh, karena Islam mengganggu kita kalau kita nggak sehat di sini nih. Semua yang ada di pikiran itu istilahnya habis untuk kita munculin ke otak. Sementara kalau kita tidur, yang ada ini kita refreshnya gampang gitu. Dan satu lagi, saya kalau belajar itu serius, termasuk bercanda pun serius. Bercanda serius itu gimana coba? Ya, misalkan kayak tadi, ternyata saya ngomong Pelita Mas Jaya 40 aja orang udah pikirnya bahwa saya bercanda, padahal saya serius itu. Ya, pulang tergantung. Pulang naik bisnya tuh bisa naik nomor 11, PPD nomor 11 atau PPD 10 yang bisa langsung bahkan sampai Pasar Baru tuh. Iya. Gitu. Nah, jadi memang istirahat itu memang perlu sekali Bu Janet ya. Kalau kita kurang istirahat, otak kita istilahnya, saya nggak tahu ya, saya ngerasa kalau kurang istirahat nge-recall lagi dari memori itu susah. Ya, Betul nggak, Dok? Betul. Gitu. Nah, tadi kan berarti solusinya antara lain ya harus ada jeda untuk istirahat, syukur-syukur untuk tidur siang. Saya juga jadi teringat tayangan video di China ya, yang anak-anak itu di sekolah diberikan juga break tidur siang ya, Dokter. Bangkunya spesial. Iya. Nah, itu menurut dokter itu sebetulnya kan justru bukan membuang waktu ya, tapi justru itu untuk refresh dan membuat anak-anak lebih produktif ya, seperti itu. Kalau kita punya mesin, kan Frankie tahu ya soal mesin-mesin. Kalau mesin itu dibikin terus 24 jam, lebih cepat rusak nggak? Ya pasti aus, Dok. Ya, dia punya itu dia samanya metalnya ya. gitu. Metalnya apalagi mesin yang berputar itu tidak dijaga pelumasannya. Nah, sebenarnya kalau mau solusinya apa? Saya bilang begini. Sebenarnya kalau secara umum tuh kita tuh dibikin sama Tuhan tuh punya namanya circadian ritme. Ritme circadian tuh adalah saatnya kita harus tidur, saatnya kemudian kita bangun. Ada itu, dan tidur itu adalah malam. Berjaga adalah siang, udah seperti itu. Kayaknya orang bakal masuk ke kedokteran tuh bakal lebih banyak. Karena banyak nama keren di situ. Ada nama-nama anak juga, Frank. Iya. Nah, saya jadi ingin sedikit keluar dari anak, tapi justru kepingin tahu tadi tahapan-tahapan itu. Dokter, kalau tadi remaja dalam pertumbuhan kan dibilang sekitar 8-10 jam. Kalau bayi lebih lama lagi kita tahu. Nah, bagaimana sekarang dengan dewasa? Orang-orang kita lihat banyak, saya tuh agak prihatin ya kalau melihat orang-orang di usia produktif sekarang itu banyak yang kena serangan jantung dan sebagainya gitu, yang kayaknya
mungkin tuntutan kerjaan atau apa. Nah, sebetulnya apa yang bisa di-sharingkan di sini tentang kebutuhan dari orang-orang yang dewasa muda, dewasa itu dalam tidur, kebutuhan tidurnya. Begini ya, sebenarnya nggak bisa tidur itu sih macam-macam, tetapi untuk kembali ke tadi ya, tidur itu memerlukan prekondisi. Prekondisi itu artinya yang jelas kalau kita tidur kita perlu gelap. Perlu gelap. Jadi kalau tidur di tempat yang terang-terang itu nggak bisa. Dia nggak bisa rest 100%. Dia gelap. Karena pada waktu dia gelap, di otak kita ada kelenjar hipofisis namanya, letaknya di dasar tengkorak itu, dia ngeluarin hormon tidur, namanya melatonin. Dia keluarkan, kemudian kita turun. Ini dia akan menurunkan kita punya frekuensi jantung, pernapasan dan segala macam, semuanya turun semua. Yang beredar itu ada kekebalan kita. Nah itu memerlukan ke kondisi gelap. Makanya kalau tidur harus gelap. Dok, sorry saya potong. Gelap itu kan kita tutup begini aja kan sudah gelap nih dok ya. Itu sebabnya sekarang tuh kan dijual tuh tutupan mata. Itu dia sama. Jadi kalau kita naik pesawat yang jarak panjang itu kan supaya kita bisa tidur dikasih itu. Emang tutupan mata. Tutupan mata. Tapi kalau di rumah misalnya kita gitu ya semuanya digelapin, gelap total. Makin total itu makin satu. Nama kerennya tahu nggak Bu Janet? Itu tutupan mata apa? Biar supaya nggak kalah keren sama Dokter Jaya. Apa coba? Nggak tahu, saya justru nanya. Supaya kalah keren loh. Nah itu ditutup itu satu. Yang kedua ya itu jangan membebani usus itu dengan makanan sebelum tidur, nggak boleh karena kenapa? Ini akan mengganggu tadinya sebelum kerja itu yang harus selama tidur itu nggak, itu dia bekerja habis-habisan tuh untuk mencerna makanan. Berapa lama sebelum tidur? 3 jam. 3 jam sebelum tidur tidak bisa nggak boleh makan. Minum nggak ada masalah. Nah udah gitu, satu, jangan pernah melihat sinar, terutama yang biru. Apa itu? HP. HP itu membuat otak itu bekerja dan itu membuat kita nggak bisa tidur dalam. Tadi ada satu lagi yang agak kurang adalah sebelum tidur itu kita mesti masuk ke dalam suasana hening. Jadi jangan banyak pikiran pada waktu tidur. Hilangkan pikiran, kosongin pikiran. Nah, kita tidur. Ada satu hal yang membuat orang tidak bisa tidur. Makin tua orang itu, hormon tadi tuh, kelenjar hipofisis itu tidak menghasilkan melatonin cukup. Karena otot kita mengkerut, termasuk itu yang produksi sedikit, sehingga orang tua banyak yang mengalami insomnia. Insomnia karena dia nggak bisa tidur. Karena kenapa? Hormon tidurnya berkurang. Jadi manfaatkan pada saat kita masih punya hormon bagus. Nah sekarang kalau hormonnya itu kurang gimana? Ada suplementasi. Tapi jangan lupa suplementasi apa? Melatonin. Di Amerika melatonin itu adalah hormon yang dijual bebas, paling banyak dipakai orang. Buat apa? Orang dari Indonesia pergi ke Amerika. Di Amerika di sini siang. Sampai di Amerika pada saat kitanya di Indonesia siang, di sana malam. Mesti tidur. Dia minum melatonin. Dia untuk mencegah jet lag. Kalau jet lag itu artinya kita siang kita ngantuk, malam kita segar. Nah itu untuk membalikkan supaya situasinya sesuai dengan lingkungan sana. Tapi tentunya tidak boleh diminum secara rutin ya. Tidak boleh rutin sembarangan. Tapi kalau kita orang udah tua minum melatonin, kalau menurut saya tidak ada masalah karena itu memang produksinya berkurang. Jadi bukan minum obat tidur ya. Saya tidak pernah mengajukan obat tidur tuh adalah obat yang tidak bagus. Melatonin yang ada di pasaran itu hormon. Bukan obat. Dia hormon. Nah, hanya dipakai untuk kondisi misalnya dia memang insomnia terus ya, mendingan minum itu bukan minum obat itu beda banget dengan obat tidur ya. Dan satu lagi jangan lupa ada namanya mineral buat kita persiapan tidur. Apa? Magnesium yang tidak pernah kita makan. Selama ini kita makan apa? Nasi. B-kompleks, vitamin C. Iya kan yang gitu-gitu kita makan. Tapi kita tidak pernah makan magnesium. Magnesium itu adalah hormon tidur. Itu adalah mineral tidur. Itu bisa kita dapatkan dari mana aja kalau bukan dalam bentuk obat? Kalau bukan sayur. Makan sayur, tapi makan sayur dalam porsi cukup banyak. Makan sayur yang hijau-hijau, makan itu mencukupi. Tapi kalau kita nggak bisa makan sayur, banyak orang kan nggak suka sayur, ya terpaksa dia suplementasi. Ke perempuan punya kebutuhan sekitar 300 sampai 400 miligram sehari. Laki-laki sekitar seperti 400 dan 400 lebih sedikit. Di luar sana itu banyak yang jual. Kalau saya pergi ke Australia, ke Amerika segala macam, mereka jual tuh banyak magnesium.
Sekarang juga kalau mau di Tokopedia, di Shopee itu ada. Tapi kalau mau beli magnesium, belilah yang sitrat atau glisinat. Ada macam magnesium oxide, magnesium apa. Tapi sitrat dan glisinat itu paling bagus. Kenapa? 400 kita minum, 400 keserap. Itu membuat kita kita itu pas begitu tidur bener gitu. Kalau kebanyakan magnesium bisa jadi gampang Tidak. tidur. Enggak Enggak juga. Oh. Itu adalah sesuatu yang dibutuhkan, dia akan keluar sendiri. Akan keluar gitu, keluar. Tidak mengendap. Enggak. Dan satu, magnesiumnya itu juga membantu supaya kalsium yang ada di darah dari makanan kita dimasukin ke tulang sehingga mencegah pengeroposan tulang. Itu jarang diminum dan jarang diresepkan dokter. Ya sekarang dokter Karena resepin buat dianggapnya itu makanan cukup. Kalau saya bilang tidak cukup, karena kenapa? Sekarang kan banyak dijual bebas tuh serat kayak apalah segala macam yang ekstrak sayur, ekstrak buah yang bentuk kapsul. Saya bilang mendingan makan sayurnya aja. Tapi kalau kita nggak bisa makan sayur, ya kita harus minum magnesium. Sekedar lebih diperjelas nih dokter. Jadi kalau obat tidur itu kan sangat tidak disarankan kalau tidak betul-betul disarankan oleh dokter. Tapi kalau magnesium ini sebetulnya kebutuhan biasa. Jadi seperti kayak natrium, kita perlu garam kan, kita perlu yang biasa-biasa. Dan aja. tidak akan membuat orang kalau nggak minum itu terus nggak bisa tidur. Gitu, enggak. Itu cuma untuk menambal kekurangan asupan kita itu aja. Magnesium golongan 2A ya dok ya. Nah balik ke tadi, berarti saran untuk kaum muda ini yang sebetulnya saya bilang miris gitu karena di usia produktifnya mereka itu justru banyak bermasalah, itu juga kembali bahwa berpikirlah, mengaturlah kebutuhan tidur itu gitu ya. Jadi karena tidur itu membuat kita dia rest benar sehingga pada waktu kita sadar kita bisa efektif berpikir dan konsentrasi. Nah di usia mereka itu otomatis selain tidak memikirkan itu adalah tadi juga HP itu dikesampingkan ya. Iya, dan itu kalau menurut saya bisa. Kenapa? Bisa karena di sekolah itu kan HP juga nggak boleh. Begitu masuk sekolah kan dikumpulin sama guru HP-nya. Setelah selesai mereka itu bisa diterapkan di rumah. Tapi masalahnya disiplin diajarkan di sekolah, di rumah dikasih bebas. Orang tua nggak mau ngawasin anak, orang tuanya sibuk dengan HP, anak dikasih HP. Dan itu nggak ada jam, mesti ada jamnya dong. Sebenarnya alokasi waktunya itulah yang harus diatur orang tua. Karena secara umum adalah 8 jam tidur orang normal, 8 jam belajar atau bekerja, yang 8 jam lagi itulah baru diisi dengan macam-macam. Tapi tidak dihabiskan semua. Tapi juga nggak benar juga kalau kerjanya lebih dari 8 jam gitu, tidurnya jadi kurang, itu tidak normal. Nah problemnya kan kalau di kota besar, kalau untuk yang tinggalnya jauh dari tempat kerja atau dari tempat sekolah nih dok, itu habis waktu di sekolahan itu bukan hanya sekolah. Sekarang kalau kita hitung sekolah dari jam 7 ya sekolahnya. Sampai jam 2 siang. Kalau nggak salah ya sekarang kadang ini. Bisa jam 3, bisa dan satu lagi. Dan kalau tiap hari loh. Kalau zaman dulu kan cuma kalau kita ada praktikum doang. Sekarang tiap hari dok. Tapi kalau menurut saya sih sebenarnya yang dilakukan sekarang sih udah lumayan ya. Beban kita waktu dulu kita SD, Frankie, mungkin lebih besar daripada yang sekarang. Sekarang itu pelajaran banyak yang dihilang-hilangin kan. Saya nggak tahu, tapi mestinya kita tidak banyak diajari hal-hal itu yang sebenarnya membuat kita cuma ngafal. Sebenarnya saya pikir-pikir ya, kalau waktu dari dulu kita sekolah, kita diajarin segala macam pelajaran tuh sebenarnya ada kepake nggak sih, Frankie? Ada dok. Apa? Gini, tadi kan Bu Janet itu kan cerita masalah susah ngebagi ya. Itu gara-gara akselerasi dok. Oh, beneran? SMA 8 banyak tuh. Enggak, itu bukan justru SMA 8-nya waktu SD. SD kelas 1 itu diajarin kan penyumlahan. Karena diakselerasi langsung naik ke kelas 3. Kelas 3 yang diajarin apa di situ? Perkalian. Akselerasi naik lagi ke kelas 5. Kelas 2 sama kelas 4 dilewatin. Padahal di kelas 2 itu diajarin pengurangan. Di kelas 4 itu diajarin pembagian. Makanya anak-anak sekarang banyak yang nggak bisa ngebagi. Termasuk ngebagi rezeki. Itu gara-gara akselerasi tuh. Tapi itu kembali ya, itu adalah hal yang prioritasnya itu akademis ya. Padahal tadi kan sebenarnya kita belajar banyak dari negara-negara maju. Anak pintar secara akademis tidak menjamin dia jadi anak sukses, jadi anak yang baik gitu ya. Nah itu yang sebetulnya yang mudah-mudahan sudah mulai lebih banyak diperhatikan. Dan ngomong-ngomong soal pelajar tadi,
saya juga mencoba nih. Saya kan punya murid-murid yang tadi yang akhirnya orang tuanya mengadu karena dipanggil oleh wali kelas karena anak ini justru tidur di kelas. BK, bimbingan konseling. Iya. Tapi kalau saya telusuri anak-anak itu cukup terbuka lah ke saya ya, akibatnya karena tadi takut diomelin mamanya gitu. Terus dan yang lebih parah lagi ada anak-anak yang itu dibanding-bandingkan dengan kakaknya. Nah, itu dia. Nah, itu jadi anak ini dengan kepintaran yang berbeda dari kakaknya, dia sudah berusaha banget, misalkan dapat nilainya 7 gitu. Lalu dia bisa naik jadi 8. Alih-alih dipuji orang tuanya, malah orang tuanya bilang, kamu itu nggak mau belajar. Kalau kamu belajar kayak kakakmu, 9 bukan apa-apa. Nah, ini kan sesuatu yang mematahkan, yang membuat anak itu frustasi. Tapi dari pengalaman itu ternyata saya mencoba seperti yang tadi diterapkan Frankie. Jadi saya bilang putus lingkaran itu, coba justru di kelas tuh kamu perhatian banget, full perhatian. Betul. Sehingga itu paling nggak di bawah sadar itu udah masuk gitu kan. Dan lagian kan enak belajar gitu, ada yang ngomong, kita tinggal merhatiin gitu. Nggak tahu tanya. Iya. Gitu. Dan ternyata itu salah satu yang mungkin saya bisa sharingkan di sini untuk diterapkan orang tua dan anak-anak, dan itu ternyata efektif banget. Efektif banget karena anak-anak itu menjadi anak-anak yang lebih ceria karena dia bisa berani untuk ngambil jam tidur yang lebih banyak dan lebih segar kayak yang dokter Jaya bilang tadi. Tapi kita mesti belajar juga, Bu. Itu belajar ilmunya Superman. Tahu Superman kan? Superman ayo dari planet apa ayo? Krypton. Ya. Superman apa Superman? Superman. Superman kan ceritanya di sana tuh lagi perang. Mau meledak juga planetnya. Sama bapaknya nih si anak kecil itu dikirim ke sini pakai roket lah. KRL. Nah, dia suruh tidur kan anak kecil. Terus di sini dikasih itu ya audiovisual lah, pokoknya di sini lah. Dikasih suara-suara pengetahuan, begitu dia truk mendarat di bumi, dipeliharalah orang sama manusia sini. Tapi ilmu yang masuk pada waktu tidur itu masuk semua, Frankie. Masuk semua sehingga dia jadi langsung udah pintar. Nah, hal seperti itu yang diterapkan oleh orang Jepang. Saya bingung sama orang Jepang. Orang Jepang itu kalau kita seminar semua kan lampu gelap kan langsung kok pada merhatiin. Orang Jepang kagak. Dia tidur. Dia tidur, begitu bangun pada saat tanya jawab dia bisa nanya. Kenapa? Pada waktu tidur apa yang diinin masuk. Nah, itu yang diterapkan pada mungkin pada tahu ya ada Mozart for baby. Pada waktu orang hamil didengerin Mozart, anaknya itu ternyata lebih punya sense of music dan IQ-nya lebih tinggi daripada yang nggak didengerin itu. Saya coba pada anak-anak saya ya. Waktu mereka belajar piano segala macam, dia punya telinga itu lebih bagus daripada orang yang nggak gitu. Nah, itu artinya apa? Selama tidur pun sebenarnya bisa masuk. Nah, jadi bisa didengerin podcast Frankie habis itu langsung jadi dokter. Tapi kita mesti ngetes nih. Mesti ngetes pengetahuannya Bapak dokter ini. Dok, dokter tadi ngomong Superman. Yang terbangnya lebih cepat daripada Superman, tahu nggak siapa? Mencret. Bukan. Apa? Kameramen ya, Dok. Bayangin Superman di situ, dia cuma ngejar ke kameramennya. Kameranya di depan. Tapi itu masih bisa diukur, Frankie. Kalau mencret nggak bisa diukur. Belum kepikir udah keluar. Gitu. Ya jadi memang kalau misalkan kita kayak tadi orang-orang yang tidur itu, karena dalam posisi rileks itu, saya gampangnya gini, buat saya, kalau lagi pas kondisi saya capek, saya nggak mau belajar, percuma, nggak masuk dok ke sini. Ya jadi belajar itu pada saat saya istilahnya kalau bangun tidur ataupun apa, kalau mau belajar, tapi saya jarang belajar jadi orang males. Terus kedua masalah untuk apa namanya selain tadi belajar itu, kadang-kadang belajar itu nggak perlu, kalau menurut saya nih Bu Janet ya, jangan terlalu serius. Serius boleh, tapi kita harus ada pada saat kita ngapain, misalnya contoh ya, ternyata kayak tadi tuh nama dokter apa siapa necessary apalah gitu ya, apa tadi yang dokter namanya bagus sih dok? Shirley. Bukan Shirley, ada yang Neisseria gonorrhea itu kan Neisseria. Ternyata itu waktu kita ngebahas apa?
memori yang seperti itu menyebabkan kita ingat, oh ternyata kita nama itu pada waktu di sini. Iya. Gitu. Ini kalau saya pribadi ya, Wijan itu. Tapi yang orang Indonesia yang udah nerapin gitu siapa? Orang Frankie. paling sakti. Bukan. Kan Gus orang Dur. Indonesia. Gus Dur. Gus Dur itu. Oh, itu. Jadi artinya apa? Kita bisa belajar terus baru tidur sebenarnya. Iya. Kalau kita dengerin sesuatu, makanya kalau tidur gitu didengerin musik yang klasik atau apa itu mungkin sesuatu kalau menurut saya bisa positif. Iya. Dan belajar itu juga bisa seperti itu. Saya punya pengalaman yang menarik dengan kakak saya. Kakak saya tuh IQ-nya jauh di atas saya. Dia kerjaan PR gitu. Dia nggak bisa, dia tidur pagi-pagi terus langsung ambil buku langsung tulis. Jadi selama tidur apa dia mikir, Frankie? Ngerjain soal. Ya itu yang saya problemnya di situ. Setelah saya bangun, yang kemarin belum selesai, itu bisa langsung saya jawab itu. Nggak, jadi itu memang otak kita perlu istirahat. Karena waktu istirahat itu dia akan memulihkan dia punya energi, sehingga energinya jadi full lagi pada Jadi waktu tadi dia jaga. dengan kata lain saat tidur tadi justru dipulihkan. Iya, semuanya. di pemulihan. Oke. Dokter, sekarang justru tadi kan sudah terjawab ya kalau anak remaja, lalu tadi dewasa, muda gitu. Sekarang gini, kalau kaum yang sudah 50-an ke atas nih. Dokter, kalau kita lihat mereka kalau makan pun sudah berkurang ya, nggak bisa makan banyak gitu. Apakah porsi tidur, kebutuhan tidurnya itu juga tetap sama atau berkurang atau seperti apa? Sebenarnya kebutuhan tidur itu dia berkurang, makin tua itu memang berkurang. Tapi juga biasanya nggak kurang dari 6 jam seharusnya kalau dia mau sehat. Minimal tetap harus 6 jam. Iya. Karena kalau nggak dia masih lama-lama dia punya energi itu makin lama makin menurun. Iya. Jadi itu yang terjadi, ya itu harus dijaga karena itu adalah saatnya itu justru badan untuk bersih-bersih. Jadi minimal 6 jam itu tetap perlu untuk orang yang sudah lansia ke atas gitu. Tadi dokter bilang kalau kita tidur maka badan akan bersih-bersih, Dok ya. Iya, bersih. Makanya kita nggak usah mandi, Dok. Kan bersih-bersih langsung gitu. Dan satu lagi, saya ngerasa kayaknya saya tetap muda terus, Dok. Bayangin kayak tadi tuh ya, dokter bilang perlu tidur masih banyak. Saya masih perlu banyak tidur. Dan dia hebatnya disuruh olahraga, kata kalau lari saya udah lari, kata lagi tidur lah. Mimpi lari. Ya kan? Lari dari kenyataan. Karena saya masih banyak keperluan tidur, berarti saya masih muda. Ya kalau dilihat tadi ya dari kebutuhan tidur 6 jam. Tapi kan sering kali ya dokter, kalau orang sudah lansia nih, sering terganggu dengan bangun tidur untuk ke toilet gitu. Sehingga cukup banyak orang yang susah tidur lagi tuh biasanya. Iya, dan nggak berani minum, padahal itu juga penting katanya. Itu bagaimana dok menyikapinya, menanggapinya? Mana yang sebetulnya lebih penting untuk dilakukan? Sebenarnya nih, kalau dia tidur sebenarnya kebutuhan minumnya dia berkurang karena kenapa? Dia tuh ada di dalam situasi biasanya dikabarkan dingin dan segala macam. Penguapan sedikit. Jadi dia kebutuhan dia kan kalau siang kita butuh minum lebih banyak kan ada penguapan. Kita ngomong ini keluarin H2O juga. Kita kencing segala macam. Tapi kalau malam itu hampir semua tuh nggak ada, keringat sudah tidak ada. Terus jadi segala macam kebutuhan untuk metabolisme juga nggak ada, jadi kebutuhan minum sedikit. Tapi kalau yang dianjurkan adalah kalau sebelum tidur paling minum ya 1 gelas. Udah gitu udah. Tapi kalau selalu dengan 1 gelas sepanjang malam masih kencing lebih dari sekali, ya harus hati-hati, jangan-jangan ada penyakit, ke dokter gitu. Normal kan dengan seperti itu ya kita pasti yang justru penting adalah bangun tidur harus minum yang banyak. 1 gelas atau 2 gelas. Karena selama bangun tidur pagi maksudnya dokter ya. Karena selama kita tidur itu kan kita tidak kencing kita tuh jadi pekat. Biasa kalau pagi-pagi kita lihat kencing kita kuning. Ini artinya, berlaku untuk khusus lansia atau juga termasuk anak muda? Orang semua. Anak muda juga. Termasuk anak-anak juga kalau bangun tidur lebih baik minum. Berarti lagunya beda, Dok. Bangun tidur, ku terus minum. Nah, dulu kan bangun tidur ku terus mandi. Sekarang gara-gara dokter Jaya bangun tidur ku terus minum. Selalu lupa menggosok gigi. Diomelin sama dokter gigi. Oh, jadi ini yang mungkin banyak orang kurang tahu bahwa sebetulnya berapapun umur kita, bangun tidur itu sebaiknya tetap minum. Dan minumnya saya pernah baca atau lihat di WA
bangun tidur langsung minum 2 liter. Gila. 2 gelas. 2 liter. Wah, 2 liter lo langsung kembung itu, bisa Nah, muntah-muntah. ini Bisa mabuk air lo. Ini perlu kita jelasin lagi tuh, jangan sampai minum over ya dok ya, daripada keperluannya ya. Ya kalau over bisa gagal jantung lo, bisa masalah. Nah, Frankie. mengerikan juga tuh. Iyalah, jangan nggak bisa begitu. Yang namanya minum ya dicicil lah dikit-dikit. Tapi kalau pagi-pagi minum lebih banyak ya perlu, karena itu ada pengentalan. Saya kencing suka pada kalau waktu pagi-pagi tuh minum susu dok, enak. Boleh kan dok minum susu? itu. Sebenarnya maksudnya buat apa susu? Karena udah kebiasaan. Oh, dari kalau kecil, kebiasaan main. dari kecil itu kita pagi-pagi dikasih 1 gelas susu. Makanya di Katolik kan ada puasa juga. Tapi puasanya dulu saya salah juga menerapkannya. Saya pikir puasanya Katolik itu sama dengan puasa saudara kita yang Muslim. Dari pagi nggak usah minum atau makan kan. Udah niat buat puasa nih hari ini. Karena udah biasa disiapin susu, saya minum. Ya gagal deh, batal deh. Itu karena kebiasaan dok. Tapi nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa sih. Sebetulnya tadi kurang disarankan kalau apa dok? Jadi kepingin tahu. Tadi kan susu jadi pertanyaan Iya, gitu ya. makanya saya Kenapa? agak curious tuh mau tahu. Nggak, sebenarnya tujuannya tuh minum susu tuh apa? Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk yang paling aneh, Frankie. Kenapa dok? Sekarang saya mau nanya, binatang apa yang minum susu dari binatang spesies lain, Frankie? Oh banyak. Apa? Ada singa nyusu sama anjing. Ya itu kelainan, Frankie. Enggak kan? Coba nonton di apa animal wildlife atau apa, kadang-kadang singa kecil ketemu terus dia nyusuin anjing, begitu udah gede si singanya itu kemudian jadi ngerasa oh ini induknya gitu kan. Itu kelainan, tapi manusia dari kecil masa sih udah di sapi masih mau nyusu juga, nyusunya sama sapi lagi. Jadi nggak apa-apa kan dok? Nggak apa-apa Bu. sih, nggak apa-apa. Cuman aneh gitu. Ya aneh aja, kesian sapinya, Frankie. Anaknya nggak kebagian susu, kamu nyusu terus. Nah, kebutuhan untuk asupan minuman itu kalau tadi 2 liter itu berlaku untuk semua umur. Kalau anak-anak yang masih kecil itu ada. Enggak, iya disesuaikan. Tapi sebenarnya kalau saya bilang, makanya patokan 2 liter itu bukan satu patokan yang ini rata-rata kira-kira sekian. Tapi nanti patokannya apa? Patokan dari kencing. Nah kalau kencing selalu perhatikan kencingnya kuning. Kalau masih kuning, apalagi coklat tuh berarti kurang minum. Berarti segitu kurang untuk dia. Mungkin dia keringatnya lebih banyak. Kan beberapa orang kan keringatnya lebih banyak. Mungkin lebih banyak ngoceh-ngoceh itu H2O banyak keluar. Ya, jadi dia mesti lebih banyak. Berarti gitu. anak kecil nggak usah 2 liter nggak apa-apa Enggak dok ya? lah. Agak sedikit keluar, tapi ini terjadi nih belakangan ini dengan begitu panasnya cuaca. Ya. Begitu banyak orang yang tiba-tiba jatuh sakit sampai berhari-hari. Ya. Dia kan orang berpikir dehidrasi itu kalau dia ngerasa haus, padahal dia tidak ngerasa haus. Jadi dehidrasi itu tidak selalu ditandai dengan rasa haus ya dok. Tidak selalu. Yang patokan paling gampang untuk dehidrasi adalah kencing. Makanya tadi kita bahas urin itu. Urin penting karena suhu makin lama makin panas loh. Kemarin saya dapat berita di teman saya di Surabaya 41 derajat siang. Masuk akal sih. Saya kalau di mobil itu lihat di temperatur mobil itu bisa sampai 37-38. Ya, nah kalau dengan suhu seperti itu otomatis keluar semua itu kita punya keringat. Kebutuhan minum jadi lebih banyak. Dan kita masih beruntung loh Bu Janet, kita di Indonesia. Di luar negeri, terutama subtropis ya dok ya, orang bisa meninggal lagi duduk gara-gara dehidrasi. Kemarin yang wabah itu di Thailand ya, yang pada banyak ada yang meninggal tuh karena kepanasan. Ya saya lupa, tapi yang jelas gini, ternyata bedanya apa? Kita kalau kepanasan itu dehidrasi keringetan, ya dok ya? Ya. Di luar negeri itu nggak keringetan, kita nggak ngerasa keringetan, tahu-tahu itu yang kering kadang, aja. Ya. Nah, dalam kondisi yang tidak menentu seperti itu, berarti disarankan saat kembali nih kalau kita mau tidur itu kita lebih baik minum dulu. Iya, minum dulu. Ya. Karena udah pasti nanti menjelang pagi itu udah terlalu kental. Nanti kalau kita punya kondisi kita punya badannya seperti itu salah satu nanti yang bisa keluar, nah kita bisa kencing batuk. Karena ada pengentalan. Tapi saya bilang kalau misalnya kita punya gula, kita taruh di air, kita aduk kan dia larut kan. Tapi kalau udah sampai titik jenuhnya kan gulanya nggak melarut. Satu kan? gelas cukup lah dok minum ya. 1 gelas cukup. Gitu ya. Itu. Jadi ini memang penting banget loh. Iya, ini ternyata tidur
sama minum itu ini apa bahayanya sama gedenya ya? Iya, sangat. Makanya itu selalu menjadi concern kalau buat dokter. Soalnya dokter tuh kan, soalnya gini, suka nggak suka, tahu nggak tahu, seluruh tubuh kita 70% isinya air, Franky. Jadi kalau air kurang, semuanya tuh fungsinya nggak beres semua. Dok, tadi kan Bu Janet udah nanya masalah jam tidur yang apa bagus ya jumlahnya. Kalau orang kurang jam tidur terus-terusan, apa akibatnya, Dok? Nah itu dia, itu yang banyak sekali kejadian. Yang jelas, sekarang ini, apa bedanya kita tidur dan nggak tidur? Kalau kita tidur semua hormon rendah, pernapasan rendah, jantung semua rendah, dan kita tidak perlu gula kan? Berarti gula kita tidak tinggi, nggak dipakai, dia rendah semua. Tapi kebayang nggak, misalnya seorang yang kerjanya jaga malam, atau dia begadangan, atau dokter kerja di rumah sakit, apa yang terjadi? Padahal waktu dia tidur, digedor, dok ada pasien, dia bangun. Otak kita otomatis secara ini naluri ya, orang ini akan kerja, langsung dia perintahkan ke lambung, mau kerja perlu makan nih, dikeluarin asam lambung, lapar. Semua orang yang begadang itu pasti lapar. Tapi lapar karena bukan sesungguhnya lapar, tapi otak bilang lu mesti makan supaya ngisi perut, supaya ada glukosa kan. Tapi ini kan perlu diproses. Yang terjadi apa? Dia keluarkan hormon stres. Kalau tidur tuh hormon stres kagak ada. Kita nggak ada stres. Kita bangun hormon stres namanya kortisol. Kortison keluar dari kelenjar anak ginjal di atasnya ada anak ginjal, ada dikeluarin kortisol. Kortisol keluar apa? Kortisol akan menghasilkan gula semua dari otot dikeluarin. Gula dikeluarin, gula kita naik. Sebenarnya kalau kita tidur rata-rata gula kita barangkali mungkin 100, tapi karena kita bangun gula kita naik. Begitu kan, terus dokternya selesai menangani pasien dia tidur, naik lagi. Jadi total rata-rata gulanya tuh naik turun, tapi lebih banyak naik. Lama-lama jadi kencing manis. Orang yang begadang mulu kurang tidur, resiko kencing manisnya meningkat berlipat kali. Kedua, untuk dia bangun kan dia perlu pikir. Jantungnya harus dipompa kan, bekerja normal, bukan seperti posisi tidur yang dia pelan-pelan. Napas juga. Yang terjadi apa? Dia keluarin adrenalin, hormon juga. Adrenalin ningkatin tekanan darah, supaya dokter periksa pasien atau segala macam waktu dia bekerja di malam hari itu, dia tuh kondisi bukan kondisi tidur tapi kondisi terjaga. Berarti tensi kita rata-rata naik kan pada waktu masihnya rendah. Lama-lama darah tinggi, maka orang yang begadangan resiko kena stroke, serangan jantung itu lebih tinggi. Resiko kencing manis, resiko darah tinggi juga lebih tinggi. Nah, ada kejadian di salah satu fakultas kedokteran, orang jaga malam seperti begitu, umurnya baru 20-an, calon spesialis meninggal gara-gara serangan jantung. Orang yang main game sampai pagi, ya serangan jantung. Itu yang terjadi. Kita juga baca atau lihat beberapa kali bahwa anak-anak yang masih muda 20-an itu yang gemar begadang atau kerjanya malam karena mungkin dia ngerasa inspirasinya itu baru keluar malam, mungkin karena tidak diimbangi ya siangnya dengan istirahat yang cukup ya, lalu tiba-tiba tergeletak begitu saja tak bernyawa. Nah itu benar-benar karena seperti yang dokter bilang tadi ya. Kalau dia bisa survive, Bu Janet, dia survive, dia jadi lebih tua. Sama seperti mobil yang terus terus atau mesin dipomp dipaksa terus, umur kerjanya lebih pendek. Nah, kalau reuni ketahuan, ya orangnya kan nanti agingnya jadi sangat beda. Kalau yang barangkali suka begadang-begadang itu pasti lebih tua kelihatan. Maksudnya berbeda dalam penampilannya dan kinerja juga. Oke. Kan kita mungkin kalau reuni kan dengar cerita nggak, orang mau reuni terus dia bilang, ini gue siapa? Tadi gue udah lihat kakek-kakek lewat. Ini Dokter Jaya cerita persis nih. Suatu ketika saya mau reuni, saya kumpulin lah teman-teman di WA kan, WA. Enggak. Saya tempo hari di SCBD itu ada rumah makan Manado. Di situ saya lupa sekarang masih ada apa enggak. Ada 2 teman perempuan saya duduk di bangku, di sampingnya teman laki-laki saya. Saya datang terlambat, Dok.
dia duduk bertiga. Nggak saling kenal. Gitu kan. Parah kan, karena udah yang satu jadi cepet tua, yang satu lagi biasa gitu. Tapi kalau saya supir akap, jadi saya tahu tuh kenapa tadi dokter bilang orang yang itu gejala itu jadinya lebih cepet punya penyakit lah dok ya. Iya. Ternyata kalau kita mobil atau bis itu juga sama. Kalau kita ntar macet jalan itu kan sama kayak begitu dok ya. Bensin lebih boros. Ya, jadi artinya kalau bensin lebih cepat boros, tangkinya lebih cepat habis kan? Yeah. Nah, umurnya lebih pendek dong. Yeah. Ya, saya kebetulan supir akap sih. Ini ada lagu Frankie. Hah? Ada lagunya kan, begadang jangan begadang. Oh iya. Kalau nggak ada gunanya. Kalau buat saya ada gunanya terus dok. Nah, kalau balik tadi ke anak-anak yang remaja, dok. Kalau saat ini situasi di negara kita belum bisa seideal yang diharapkan. Jadi di satu pihak orang tua juga ngerasa perlu untuk memata-matai anaknya untuk menyelesaikan segala tugas. Nah, bagaimana menyiasatinya baiknya, dok? Anak itu jangan dipaksa. Artinya misalnya kalau saya dulu sih saya punya aturan waktu anak-anak saya masih kecil ya. Saya punya babysitter. Babysitternya saya bilang, pulang sekolah ganti baju, kerjain PR, habis itu tidur. Udah bangun tidur, nonton TV 1 jam doang. Wah, ada jaman TV kan, 1 jam doang. Jadi itu yang diterapkan. Artinya anak itu jangan langsung dur seperti tadi Bu Zanet bilang. Begitu pulang sekolah langsung ngeles sampai sore. Udah sore mesti kerjain PR, begini. Itu gak bisa. Mendingan disuruh tidur. Setelah tidur pasti dia bisa melakukan PR-nya dan segala macam secara lebih baik. Dan jangan kasih beban terlalu banyak. Kok pikiran saya beda dok ya? Saya mikirnya kalau kejadian kayak gitu saya bilang pindahin aja sekolahnya anaknya ke tempat yang lebih santai. Atau kalau enggak, kita coba ngomong sama si gurunya, kasih begini. Seringkali di lapangan kan tidak semudah itu untuk kita memberikan masukan. Ini yang makanya saya tanyakan tadi. Seandainya situasi belum bisa kita ubah seideal itu, gimana menyikapinya? Tapi jawaban Dokter Jaya tadi cukup jelas ya, bahwa kalau kita tidak bisa merubah situasi secara keseluruhan, kita bisa merubah dari keluarga kita dulu. Anaknya dulu. Anaknya. Saya yakin kalau anaknya ada tidur, jadi artinya tidurnya cukup. Pada waktu ini ngerjain PR pasti dia lebih oke. Pada waktu di sekolah dia lebih bisa menerima masuk pelajaran. Otomatis kemudian dia juga punya kesempatan tidur. Dan itu memutus rantai loh, yang tadi yang kayaknya lingkaran setan gitu. Karena dampaknya juga anak bisa lebih nerima, dan nanti itu juga akan membuat dia lebih bagus prestasinya, tapi dalam kondisi yang berbeda, gitu kan ya dok ya. Nah itu yang sebetulnya. Dan satu yang mesti ini kalau mau saya, ada satu hal yang menarik, pendidikan di Finlandia itu terbaik di dunia katanya. Di sana tuh yang namanya anak-anak tuh tidak ada tugas apa-apa. Dia masuk ke kelas, dia boleh ngerjain apapun. Yang senang lukis, jangan lukis. Kenapa? Mereka punya prinsip, ikan diajarin manjat pohon juga nggak bakal bisa. Ya dong, monyet disuruh berenang ya juga nggak bisa. Jadi biarkan mereka berkembang dan kemudian mereka ngerjain apa yang mereka suka. Dan ternyata dengan cara seperti itu mereka bisa mencapai prestasi yang jauh lebih tinggi karena mereka menjadi master di bidangnya masing-masing. Dengan kata lain, diberi kebebasan tapi juga diberi tanggung jawab akan pilihannya. Seperti itu ya dok ya? Dan hanya diberikan kewajiban untuk belajar yang basic prinsipil. Nah saya mau nanya, misalnya contoh, saya nggak tahu, bukan mau protes pada zaman dulu, kita belajarin sejarah sampai begini. Ada gunanya nggak Frankie? Ada dok. Apa? Jadi kita kalau mau cari komik gampang, baca aja sejarah, nggak usah sewa komik lagi. Tapi itu banyak yang nggak ada gunanya sebenarnya. Yang kalau di sekolah negara-negara maju itu ya, yang punya dapat hadiah Nobel banyak, itu pelajaran matematiknya sederhana. Itu gara-gara pelajaran kayak gitu. Yang gitu-gitu doang kan, yang basic aja, yang seenggaknya yang itu enggak. Kecuali kalau dia mau jadi ahli sejarah ya dia belajar sejarah lebih banyak. Itu gara-gara pelajaran kita terlalu banyak dok. Kalau saya keluar negeri gitu dok, ditanya, lu sebenarnya sekolahnya apa sih? Betul. Iya serius, ditanya. Kok tahu semuanya gitu kan? Iya, tapi taunya juga sepotong-sepotong ya. Kalau diperdalam nggak bisa. Serius, itu tanya.
apa sih major lu? Bingung kita. Ini ada satu yang menarik nih Frankie ya. Ini ada seorang profesor di Jepang. Ada anak SMA nih. Dia bilang, ini profesor ini ahli ikan. Tolong ajari anak itu supaya jadi ilmuwan. Anak SMA dikasih ikan satu. Terus apa tugasnya? Kamu gambarkan aja, kamu tulis apa tentang ikan itu. Ikan bandeng. Udah. Ya kalau begitu semua anak juga tahu. Kamu tulis yang ikan bandeng warna putih. Terus setiap hari begitu terus sampai sekali waktu sudah udah nggak ada lagi, bro. Enggak. Akhirnya diambil sisiknya. Sehingga dilihat gini-gini. Setelah beberapa bulan kemudian dia bisa bikin satu buku tentang ikan tadi. Dari detail sampai gitu. Begitu selesai, terus kapan sih dia jadi ilmuwan? Itulah kamu udah jadi ilmuwan, dia bilang. Artinya apa? Seorang ilmuwan itu bukan orang yang hebat-hebat, tapi orang yang menekuni satu bidang terus sampai sedalam-dalamnya, dan di situ dia jadi ahli. Itulah peneliti. Jadi bukan nyari yang aneh-aneh di luar, yang ngimpi-ngimpi apa gitu, yang aneh-aneh, enggak. Yang real aja. Nah, itu yang dilakukan oleh pangeran-pangeran di Jepang. Di Jepang pangeran termasuk kaisarnya itu punya satu topik binatang atau apa yang mereka dalami, dan mereka banyak suka mengambil binatang. Dalam kehidupan itu sangat berarti ya, karena orang terbiasa untuk memperhatikan sampai detail. Iya. Nah makanya kalau saya sendiri terus terang itu saya terapkan pada anak-anak saya. Jadi kalau pergi jalan-jalan, saya nggak udah di gedung, enggak. Saya bilang, ini apaan? Nggak tahu Pak. Ini pohon putri malu. Coba kamu sentuh gini. Nah, putri malu kayak gini. Saya ajarin segala macam. Ini pohon apa? Nggak tahu Pak. Ini pohon kapuk. Saya bilang, kenapa kapuk? Karena kalau itu orang cabang itu pohon kan selalu miring gitu. Dia mendatar begini. Ini pohon kapuk. Kalau ketemu gitu pohon kapuk. Terus kalau gitu ketemu apa? Saya ajakin mereka berpikir dan selalu explore di sekitar. Iya. Ya itu yang nggak banyak orang lakukan itu. Di Jepang, Frankie, kita tidak pernah belajar binatang. Dibawa ke kebun binatang, disuruh main-main dengan binatang, kamu tulis tentang binatang itu. Oh binatangnya begini, oh ternyata ini, dia lompat-lompat, dia tulis. Dari situ dia belajar biologi, Frankie, tanpa dia merasa boring. Kita coba, ini tuh di sini ada gambar, di sini ada jantungnya, ada what gitu loh. Buku SMA biologi segini loh. Iya. Ya kan dok? Ya. Nah makanya itu saya bilang, itulah yang kalau menurut saya sebenarnya bisa dibuat matematik jadi menarik, fisika jadi menarik, segala macam, tetapi lakukannya dengan main. Kalau menurut saya itu jadi yang teringat pengalaman salah seorang murid saya, di mana untuk belajar seperti itu, di soal ujiannya itu keluarnya gini, geografi itu keluarnya satu pertanyaan yang bilangnya, seandainya kamu diberikan lahan ini ada berapa pilihan ketinggian lahan, dan kamu harus membudidayakan kopi, lahan mana yang kamu pilih dan alasannya apa. Jadi bukan dibalik gitu loh, harus di sekian derajat. Mereka disuruh menganalisa, sehingga itu kan akan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi dan banyak hal-hal yang saya lihat menarik, yang harusnya kita perlu tiru, seperti yang tadi Dokter Jaya kan bicarakan banyak banget, bahwa dari hal yang sebetulnya minimal gitu, tapi kita menggerakkan anak untuk meneliti dengan suka hati ya Dok ya. Iya. Nah itulah yang metode pengajarannya, metodenya. Dok. Makanya saya kalau ngajarin mahasiswa, misalnya contoh, kamu masih ingat soal diatom nggak, Frankie? Apa? Diatom. Diatom itu kan kita belajar waktu ketika kelas 3. Kan dokter udah kasih tahu dok. Dulu saya nggak bisa, sekarang lupa. Saya kalau ngomong soal diatom itu kalau buat forensik tuh perlu untuk mendeteksi orang ini tenggelam apa enggak. Karena itu binatang, tumbuhan air kan. Iya. Dia kita masuk ke air, itu ada di air, masuk ke dalam paru, ketemu itu dalam paru, berarti kita tenggelam. Iya. Saya nggak cerita gitu. Saya bilang, saya kasih nih gambar. Ini gambar ini apa? Nggak tahu. Nah ini namanya diatom. Ini kulitnya nih kayak begini. Apa bedanya dengan yang lain? Oh ini dindingnya 2 lapis. Ya oke 2 lapis. Kenapa dapat 2 lapis? 2 lapis ya karena dia keras. Ya keras, tapi isinya apa? Nggak tahu. SiO2 saya bilang, silikat. SiO2 dia bentuknya seperti kaca. Dia berkilap. Jadi kalau mengenai dia gitu. Terus dia ada gini. Kamu kan tahu gunanya apa? Kita sering pakai loh. Apaan tuh?
buat dinamit. Saya bilang dinamit itu pakai diatom, diambil dari itu karena dia keras sifatnya, bisa meledak. Tapi ini adanya di mana? Di air. Di air, kalau air gini baru saya masuk tenggelam kayak gitu. Jadi masuk di kepala dia dinamit kalau begitu. Diatom, dinamit kayak gitu-gitu loh, Frankie. Nah, hal seperti itu kalau diajari seperti itu masuk melekat dia daripada dia belajar. Orang tenggelam diperiksa begitu apa ini spesies. Ngapain? Karena itu sebetulnya orang kayak nonton film atau kayak diceritain ya, Dok ya. Ya. Jadi dia lebih kena di Diatom tulisannya diatome kan. Iya, diatome. Terus diatom kalau beranak bagaimana? Diatome itu kan ini pelajaran SMA loh yang saya ngomong nih, saya bukan ngomong pelajaran apa. Dia dua nih, ini silikat, nih dia bentuknya gini. Saya bilang ini yang bawah nih hipoteka namanya, atas epiteka. Kalau dia mau beranak, dia bisa nih. Kemudian yang ini membuat tutup, yang ini membuat dasar. Jadi dua. Kemudian begitu. Jadi lama-lama dia tuh makin kecil kan, tapi dia kemudian membesar lagi, dilakukan seperti itu. Nah kalau cerita gitu kan masuk kan di kepala mahasiswa, masuk Frankie. Sesuatu yang sebenarnya ada dalam pelajaran, tapi berupa narasi kita bisa berupa cerita gitu. Iya. Itu penting sekali, dan itu yang memang saya perhatikan salah satu kunci keberhasilan anak-anak pelajar di negara-negara maju yang saya lihat gitu. Jadi saya kadang heran kenapa mereka itu prestasinya juga bagus-bagus gitu, tapi kayaknya happy-happy dan masih bisa. Dan satu logikanya jalan. Iya. Di tempat-tempat seperti kayak negara kita, hafalan dia hafal, tapi kadang-kadang begitu kepentok kayak kesandung lupa yang dihafal. Lo kadang begitu habis ujian ditanya juga udah lupa, Dok. Oh iya. Iya, karena memang hanya menghafal. Nggak bisa applied. Ya, dia nggak ngerti, nggak nancep ke nggak ngerti kepalanya. diaplikasikannya kemana gitu. Iya. Ya kan? Oke. Nah ini benar-benar ya, dari tidur ternyata bisa berdampak macam-macam. Tapi di Indonesia sekarang peneliti makin berkurang, Dok. Yang mendalami itu makin berkurang jumlahnya, Dok. Ya karena itu di sini itu di Indonesia tuh termasuk bidang yang tidak begitu menarik karena secara finansial tidak cukup untuk menghidupi. Kalau di Amerika namanya peneliti itu gajinya besar. Iya. Nah, Dokter Jaya, ada lagi yang ingin ditanyakan nih. Kadang ada pada sebagian orang dia udah merasa tidur, durasinya udah cukup lama, tapi kok bangun rasanya masih lemes, masih lelah. Itu sebetulnya apa sebabnya, Dok? Gini, kalau orang tidur itu ada fase di mana dia tidur, dia masih kondisinya dia masih bisa terganggu, belum sampai ke baseline-nya tidur. Jadi artinya benar-benar belum rileks. Kalau kemudian dia masuk ke dalam situasi rileks itu namanya deep sleep. Untuk sampai ke deep sleep itu dia memerlukan kondisi. Jadi kalau tidur itu bukan soal waktu, tapi kualitas. Kualitas itu kalau dia deep sleepnya itu cukup. Jadi kalau dia belum cukup sampai ke tipe itu, apa cirinya? Cirinya dia masih suka gampang terbangun. Itu light sleep. Dia masih mimpi. Kalau orang tidur sampai nggak bisa mimpi, tiba-tiba bangun pagi-pagi udah gitu. Nah, ciri yang kedua adalah begitu bangun dia segar fresh. Tapi kalau dia masih badannya kayaknya nggak enak, masih lemas, artinya dia light sleep. Nah yang kayak begituan cuma satu, dia mungkin dia punya melatonin masih kurang, mungkin magnesiumnya kurang, kemungkinan yang lain itu adalah dia kekurangan antioksidan. Antioksidan. Dan biasanya kadang-kadang mukanya pucat, Bu Janet ya. Kalau itu ya. Nah kalau pucat itu karena kurang darah. Kurang dana. Iya. Nah, kalau pada anak-anak atau remaja yang ke bawah gitu, bagaimana kita melihat itu, bisa mengambil atau mengatasi itu? Kadang kan kita nggak tahu. Iya. Jadi anak-anak tuh nggak bisa kalau misalkan udah lebih dewasa, mungkin dia bisa mikir, oh karena aku lagi kebawa pikiran pekerjaan, deadline kerjaan dan sebagainya. Orang tua juga mungkin bisa banyak pikiran. Nah kalau yang relatif jauh lebih muda itu kira-kira kenapa dan gimana kita bisa mengatasinya lah, paling nggak meminimalkan itu. Nah kalau kita tahu ya, itu nanti kita bisa bahas panjang itu pada waktu kita ngomong soal oksidasi ya. Itu di dalam badan kita tuh semua proses itu terjadi oksidasi. Oksidasi itu membuat sel-sel kita tua, mati dan segala macam. Termasuk itu kita nggak bisa tidur dalam. Jadi kalau antioksidan kita cukup, kita pasti bisa tidur dengan itu. Jadi itu satu. Yang kedua, sebelum tidur itu masih ada fase jeda di mana kita ada fase di mana kita tuh menenangkan diri, nggak usah mikir macam-macam. Nah,
pada beberapa orang itu bisa dilakukan antara lain dengan cara itu ada hening sebelum tidur, itu mengosongkan pikiran atau berdoa. Nah itu akan membuat segala macam, dan coba lupakan masalah. Itu pasti akan membantu. Kalau menurut saya seperti itu. Iya. Jadi misalkan doa bersama sebelum tidur itu juga ternyata memang punya kegunaan lain ya, selain mendekatkan diri pada Tuhan. Iya, itu akan membuat kita tuh lebih gampang masuk ke dalam deep sleep. Tapi satu situasi tadi yang saya bilang, jangan lihat HP sebelum tidur, itu membuat kita nggak bisa masuk ke situ. Iya. Dan itu kebanyakan orang sebelum tidur justru begini terus, gitu. Nggak bisa dalam. Nah, kayaknya saya kalau lihat HP bukan sebelum tidur, Dok. Pada saat tidur. Yang diraba bukan istri ya, HP diraba. Masih ada nggak? Istri bangun tidur nggak dicari, HP-nya dicari. Mana HP? Makanya kalau istri banyak ngomel jangan disalahin, Frankie. Ya, yang dicari istri dulu, jangan HP. Itu resiko. Oh, gimana lagi, Dok? Oke, Bu Janet, ada yang nanti? Saya rasa cukup, terima kasih. Tapi nanti besok-besok ikut lagi ya. Soalnya saya lumayan. Saya nggak perlu pikir pertanyaan buat dokter. Bu Janet udah bantu saya nanya. Oke, Dok, thank you, Dok. Okay. Ya, terima kasih ya Dokter Jaya, terima kasih juga Frankie. Semoga ya acara perbincangan kita ini bermanfaat ya, paling enggak buat para orang tua. Oke. Ya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dokter Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!